Pengen ke? Seberapa? Aja. Ya, ini musik lagu kolaborasi dengan Mr. Tula. I'm waiting for the drop, you know. Okay, yeah. Täällä hengataan, lempataan, meininki pedanaa, haile, tsekkaa, tuukka suoraan Hesasta. Mister, mä kuulen joka mestassa, kun Cheve Chantik lempataan, halu tuuka rengastaa. Rakkaus on kaiken A ja O, en kaiva marra kova, ihan kaiken vaan ja koo. Yeah, get it baby, ilainen heittereille. Pussipäät voi haistaa paska, mä meen eri teille. Ja suuta haada kevaan, kedan laama leraa. Pula weedy fresh, mitä ei pakasteta. Tää on niin ainutlaatuinen, ei mihinkään voi verrata. Ilma yhtä lapillissa, akut sitä lempataan. Selamat malam pengunjung Cafe Jao, teman-teman lembaga akustik, Mr. Tuka, good night. Selamat malam, nama saya Tuukka, saya dari Finlandia. And yeah, thanks for inviting me here, and I'm glad to be here. Yeah. You terjemahkan, yes. Oke, kita malam ini bersama Mr. Tuka dan teman-teman Hip Hop Lembata Foundation, High Life. Ini ada proyek bersama antara High Life dan Mr. Tuka. Mr. Tuka ini seorang rapper di Finlandia, di negaranya. Dan ternyata Mr. Tuka sudah mengakses YouTube-nya Hip Hop Lembata Foundation. Dan dia senang bahwa sesama rapper di segala penjuru dunia ini ada, dan ternyata di Lembata ini ada, sehingga Mr. Tuka datang ke Lembata dan ingin kolaborasi. Lagunya sudah direkam, hanya belum dipublish, baru direkam, tinggal klipnya dibuat, baru bisa dipublish. Kita malam ini cerita tentang rap. Jadi tadi lagu reggae dinyanyikan teman kita Bung Daniel, ini player keyboard yang mumpuni lah, diminati, dan ini pemain musik juga ini. Medis, ya. Mungkin saya mulai dari manajer High Life. Saya ini bukan manajer, saya ini mereka suruh saya jadi tugas di High Life, dia bukan manajer. Manajernya Bung Jedo Rian Jedo. Halo, Bung Rian, mungkin cerita dulu bagaimana sampai High Life ini, dan ternyata orang di Finlandia juga tahu High Life, tahu Hip Hop Lembata Foundation. Bagaimana ceritanya sampai sekarang? selamat malam buat semuanya pengunjung Al Cafe, juga yang nonton dari rumah. Malam baik. Jadi awalnya kita dari High Life dulu atau langsung ke High Life gitu. Jadi mungkin pertama teman-teman yang belum tahu soal High Life, High Life sendiri sudah berdiri 12 tahun ya, 12 tahun. Ya 12 tahun. Sudah banyak sekali mengeluarkan lagu. Kalau dihitung bisa sampai ratusan lagu. So kalau dialbumkan mungkin. Jadi sebenarnya saya di sini, saya bergabung ke High Life itu 2017. Kebetulan teman-teman kecil bermain dari dulu SD, SMP, SMA sama-sama. Kuliah, selesai kuliah pulang, ketemu lagi di lingkaran yang sama. Akhirnya diskusi tentang High Life ini mau dibawa kemana nanti. Nah, dalam perjalanan saya tidak berpikir bahwa akan diangkat menjadi manajer, tapi karena mungkin kepercayaan teman-teman yang pertemanan kami bangun begitu lama, akhirnya dipercayakan untuk memanage teman-teman dari mulai buat lagu, negosiasi dan panggung. Saya juga ambil bagian di situ. Oke, itu gambaran singkat untuk High Life. Nah, bagaimana sampai bisa berkolaborasi dengan Reu Tuka?
from Finlandia. Jadi awalnya sebenarnya bawa Freddy nih yang telepon ke grup bilang ini ada proyek dengan salah satu tamu kita di Lembata, Mr. Tuka yang baru datang waktu itu. Jadi saya diajak ke Taman Daun, tapi waktu itu memang tidak sempat karena ada satu dua hal. Nah besoknya saya merasa bahwa kemarin jadi utang, jadi harus pergi. Sudah saya kesana ketemu sendiri, kebetulan antar anak ke Taman Daun ya, yang mengajar juga Mr. Tuka dan Miss Paula ya. Mereka berdua yang mengajar juga sampai anak privat bahasa Inggris. Dan dari situ akhirnya membangun komunikasi. Memang agak gagap bahasa Inggris, memang gagap sekali. Akhirnya kebetulan ada Kajon Betterford pergi ke Taman Daun. Dia yang menyampaikan semua maksud saya. Ya mungkin karena berada pada aliran yang sama, rap, akhirnya nyambung di situ. Tanpa bahasa Inggris juga dia mengerti apa yang saya maksud dalam proyek ini. Akhirnya dicetuslah bahwa kita satu proyek dengan mengkolaborasi menggabungkan dua bahasa yang berbeda, Finlandia dan bahasa Lembata sendiri. Dari situ saya telepon, saya tentukan ini, saya menentukan bahwa teman-teman siapa yang akan kolaborasi. Sudah saya telepon Narlon siap, oke. Nah dalam perjalanan mereka berdua saja, belum ada penambahan personil bersama dengan Mr. Tuka, jadi mereka bertiga. Jadi featuringnya oke, Narlon dan Mr. Tuka. Setelah sudah buat lagu habis, beatnya sudah selesai dibuat oleh Narlon. Saya lagi ke Taman Daun mau tunjuk bahwa mau dengarkan ke dia bahwa ini beat yang sudah jadi. Dan dia begitu antusias dan semangat bahwa beat ini sangat keren, sangat cool man. Ya saya juga kayaknya semangat, ini kayaknya sesuatu yang baik untuk kita bersama. Akhirnya saya sampaikanlah bahwa Tuka senang dengan beat ini. Kira-kira teman-teman bagaimana nih? Oke teman-teman semua juga, oke kita garap. Nah dalam perjalanan kebingungan mau pilih tema apa tema, karena memang agak komunikasinya agak susah untuk menjelaskan maksud kami bahwa temanya seperti ini. Akhirnya mintalah bantuan ke Katum, ke Acan untuk menerjemahkan satu maksud, dan syukurnya Tuka mengerti bahwa pada intinya lagu ini mengenai tentang menggambarkan Lembata, mulai dari orang people, Lembata people dan pulaunya. Seperti itu sih isinya untuk sekarang ini. Sisanya nanti kalau sudah kita launching. Gitu saya dulu. Oke, ada yang dirahasiakan, jangan dulu dibongkar seluruhnya. Jadi kita ke Pak Tuka, Mr. Tuka. Okay, Mr. Tuka, welcome to Lembata Island. Especially about tonight, we will make the collaboration between hip hop song and rap. Thank you very much for our togetherness tonight. Mr. Rian talk about the story of hip hop stories. After they finish it, they graduate their school. They come back to Lembata, so that it is better we make the community especially about music. By this special theme, they tell about the population and the people. Thank you very much for our togetherness. Tonight we will here to listening about the collaboration between rap and special song from local music. I believe that you are glad to meet us tonight. Are you glad? Yes. Okay. We believe that we feel that we are glad tonight. Okay, Mr. Pri. Oke, Mr. Peter. Ini Bung Peter ini memang bahasa Inggris mengalir. Dan kita juga tengah tadi yang dia omong. Begini, nanti Peter terjemahkan ke Mr. Tuka, untuk Mr. Tuka bicara, Peter terjemahkan. Mr. Tuka tahu HLF ini dari mana? Please. Where did you know about the HLF music? So when I made the decision to come to Lembata to teach English, I didn't know where Lembata is. So I googled Lembata, and
I'm a hip hop fan for 25 years, so of course, like I'm googling if I can find some local hip hop guys, because yeah, it doesn't have to be a big place for that there is, you know, like a hip hop culture, and yeah, I found these guys on YouTube, and I was like, man, like super good flows, the beats are banging, there's catchy hooks and everything, and I'm like, Big applause. Oke, jadi Mr. Tuka ini tahu Lembata itu waktu dia mau ke sini, kita opening sejarahnya dia mau ke Lembata, lalu dia coba browsing di Google tentang Lembata. Ternyata yang muncul tuh hip hop Lembata yang benar sih gitu. Lalu dia setelah dia pelajari musiknya, dia menjelaskan kulturnya. To know about the music from Lembata by this group. You can know about the culture and the situation, social situation in Lembata by this community. yeah, and like I'm excited to learn everything about Lembata, and you know, I've been going to different villages around the island and seeing like the different cultures we have here in Lembata, and I'm super fascinated about it. Okay, music is different about Halef. Help tell us about the situation and the culture in Lembata, social life in Lembata. So far, like I'm learning, you know, yeah. And so far, I'm only learning, but of course, like working in with Taman Down, I learn about the social situation, and yeah, I've seen a lot here, and yeah, learning every day. Ya, Oke, belajar. jadi dia belajar banyak hal itu, dia mengenal pertama dari musiknya kamu, aliran musik dan tipe kamu itu menjelaskan kultur dan budaya Lembata. Makanya waktu dia ke Taman Daun, dia tidak malam kesulitan karena musik yang kamu tampilkan itu menjelaskan kultur Lembata. Thank you very much for your explaining, especially about the situation and culture. You can know about Lembata by this community. Thank you very much, Mr. Tuka. Okay, we will start about our collaboration tonight by first sing by siapa? Siapa nyanyi pertama? Oke. We'll start by our together, our collaboration tonight. Belum. Atau? Tidak, Belum. launching. Oke. Lagu no launching. Belum launching. Ini belum It is launching. latihan. Ini saya punya translator ini berubah jadi host jadi. Tugas you itu adalah translate, no jadi host. Baik, Mr. Tuka. Sepengetahuan Mr. Tuka ini, lagu yang dibuat bersama RM ini temanya apa? Topik. Can you explain about the theme for tonight? So yeah, the song is about like you know, we are inviting people to Lembata and like to join here, see you know, see and experience this amazing island. And yeah, it's just like roughly about Lembata and like how like music and friendship and love is international. Oke, dia mau bicara tentang tema lagu malam ini lebih tema umum sebenarnya. Dia lebih bicara soal masyarakat Lembata secara umum dulu, gitu. Oke, saya ke Pak Narwan dulu. Ini yang bikin musik yang kemudian Mr. Tuka nyanyi. Beatmaker. NOTB, Narwan on the beat. Cuma sudah Narwan on the beat. Saya panggil dia Narwan on the way. Ya, mungkin you bisa menjelaskan tentang beat itu apa, dia lari kemana rap yang dibuat untuk Mr. Tuka, kolaborasi dengan Mr. Tuka. Bagaimana ide itu muncul sehingga kira-kira dirasa bahwa Mr. Tuka ini suka dengan jenis beat yang ada ini. Jadi kalau soal beat, mungkin pertamanya saya masih bingung karena tidak tahu temanya tuh mau lari kemana, lagunya mau bawa kemana, warna musiknya juga saya tidak tahu harus bagaimana. Jadi saya tanya di Jedo, jadi kita maunya bagaimana. Jadi dia bilang seperti yang kita buat lagu Dolo Rap itu, jadi musiknya seperti begitu. Ada gambus ya? Tapi
musiknya tidak ori, gendang atau apa. Hanya kan bawaannya dari aplikasi itu tidak murni apa. Hanya bisa lah untuk kultur, musik-musik kultur. Bukan Lembata. Ah. Terus habis itu bikin habis Jedo mungkin rasanya ya pas, temanya pas, jadi musiknya pas, jadi mau kasih dengar di Reutuka dulu. Siapa tahu ada yang tidak bagus ya bagaimana. Okay, it talk about it is difficult for him to make special music meet. I want to ask about how about your response for listening by the beat music. Immediately when I heard like Jedo sent me the beat, I was like, man, like this is banging, like this is good, really good. Like I was immediately like, okay, like getting ideas and yeah, I can't wait for you to hear the song. Yeah, it's a banger. Oke, kita beri tepuk tangan untuk pengakuan ini. Dia bilang, Mr. Tuka bilang, dia sangat senang dengan musik tipe itu. Ada aliran yang khas dikit, karena dia berbeda karena kau melibatkan unsur-unsur lokalnya. Oke. Terus yang rap ini kan 3 orang di sini berempat dengan Mr. Tuka. Yang siapa yang tadi? Dia pertama. Oh ya, rap pertama. Iya, mungkin dia jelaskan liriknya tentang apa nih? Rap pertama nih. Baik, terima kasih, selamat malam. Mungkin Ini kalau George ini Burin. ya, Oji Burin. mungkin di verse pertama tuh saya ngisi tuh Bapak. Jadi lebih ke kayak sambutan. Jadi lirik tuh lebih masuk ke sambutan dari tarian sampai ke apa? Tradisional, minuman, apa semua. Jadi lebih banyak yang lirik saya bawa yang di verse pertama itu lebih ke sambutan untuk siapa saja yang datang. Jadi mengajak gitu. Mengajak Mr. Tuka dan teman-teman dari luar untuk bisa mampir ke Lembata gitu. Iya. Kalau yang kedua siapa yang isi? Yang kedua Mr. Mersan, tapi Belum isi. Lalu yang ketiga? Oh, Mr. Tuka. Kalau Mr. Tuka bincang tentang apa? About the theme for your the word a special theme. Yeah, so in my lyrics I praise Lembata because yeah, I've been here now 2 weeks and yeah, this island has definitely made an impact on me and yeah, in the lyrics I I basically just tell in Finnish, so that's Bahasa Finlandia, how much I like this place and you know how I enjoy the vibe of the island. Oke, dia akan lirik pertama nih karena dia datang pertama di Lembata, dia akan menyatakan kegembiraan dia, enjoy-nya dia untuk masyarakat Lembata itu. Itu tanggapan dia dalam lirik lagu pertama for first beating about that you are enjoy to make togetherness in Lembata. Yes, thank you. Ke Bang Narman dulu. Kalau gue lirik tentang apa itu? Kalau satu liriknya lebih ke untuk kata-kata penutup itu Bapak. Jadi mungkin Lembata semoga Lembata bisa menjawab apa yang dia cari, apa yang dia suka. Dengan sedikit pesan kalau sampai di kampung halaman jangan lupa cerita tentang Lembata begitu. Cerita yang baik-baik begitu toh, bukan cerita yang jelek-jelek. Baik, Mr. Tuka, ini setelah datang Lembata dan lihat Lembata, ternyata di Lembata ada rap dan seperti di film dia
juga ada rap, di Jamaika ada rap, di mana-mana ada rap. Bisa cerita kenapa meminati rap? Okay, Mr. Freddy ask about why do you like about the rap music? Well, when I started making rap music, like there was no hip hop scene in Finland, so I was reading American hip hop magazines and like listening to Tupac, Wu-Tang, and like so this is like 25 years ago, so like late 90s, and yeah, something about that music like made an impact on me like immediately. Like I remember like me and my friends, we would like learn how to rap Wu-Tang even though we don't know English, so we're like Wu-Tang Clan, you know, like we don't know the lyrics, but we really wanna rap. And yeah, I come from a small town in northern Finland, so not your traditional city of hip hop, but yeah, like I fell in love with the music, the culture, the b-boys, graffiti, DJs, rapping, everything is like it's like a lifestyle. So yeah, been a hip hop dude ever since. Oke, jadi pertama dia belajar hip hop Finlandia, dan dia belajar juga hip hop Amerika. Kemudian dirasakan ada hal yang berbeda gitu. Kemudian dia pingin mencoba gitu. Artikulasi dan gaya di rap itu agak berbeda gitu dengan hip hop gitu. Maka dia memilih untuk coba mengembangkan aliran musik tradisional pertama di Finlandia dengan apa? Musik tipe rap ini. Gitu. Benar, mungkin ini pertama kali melakukan kolaborasi dengan orang asing. Ya, mungkin ini pertama kali yang dialami HLF. Dan bagaimana rasanya ketika buat musik dan ini orang bule yang nyanyi? Rasanya bagaimana? Kalau dari saya, ya rasa bangga sedikit karena saya punya musik juga bisa menarik orang dari luar mungkin sampai bisa cari untuk nyanyi bersama. Ya saya bangga saja, sedikit bangga gitu. Okay, Mr. Nalo is told that he's so glad to make collaboration, especially about with the singer come from without Malaysia, so that they believe that after you come back to your country, he believes that you can still love, you can interest with him, her music and their community. Yeah, for sure. Like hip hop is universal. Like if you're a rapper, even if you don't understand the other language, you can still understand that. Okay, this dude has a good flow. He's good rapper, and yeah, for sure. Like yeah, like I already told the guys, when I go back to Finland, it will be like I'm representing Hip Hop Lembata Foundation of Finland. Oke, thank you very much. Dia bilang begini, semoga dengan rapper ini kamu belajar banyak hal gitu, terutama dalam hal bahasa. Terutama misalnya dia pulang dia bisa belajar juga gaya bahasanya kita. Dia berharap juga siapa tahu kalau ada rapper dalam bahasa Finlandia, kamu juga bisa belajar bahasanya gitu. Ya itu nanti Jorge dengan Narno bisa belajar bahasa Finlandia. Jadi coba kita juga perlu dengar dia musik kayak apa, minimal pengantar siapa tahu kalau muncul ide ada beat baru atau ada lirik baru untuk itu. Terus di sana. Ketusuk di apa itu? Di mixer Salah besar tuh. Di mixer. Tapi kasih turun volume beda. Saya ke Jeno. Jeno, kolaborasi ini kira-kira apa yang dibayangkan dari lagu ini? Cek. Dari saya sendiri itu sebenarnya kalau Narun cukup bangga, saya sangat bangga sih. Kenapa? Karena ya tanpa kita sangka
kami sangka kita bisa bernyanyi, nge-rap, teman-teman bisa nge-rap bersama dengan Mr. Tuka yang secara kultur beda tapi dipersatukan dalam musik itu, dalam rap. Itu satu kebanggaan sekali buat saya, makanya kenapa saya sangat saya sangat bersemangat Bapak. Akhir-akhir ini saya bersemangat sekali Bapak. Ini sesuatu yang sangat besar buat Highlife untuk ya bisa dikatakan Highlife secara tidak langsung sudah go internasional dari karya ini. Entah mungkin teman-teman lain hip hop di lain di Indonesia yang sudah pernah, kita tidak tahu, tapi untuk daratan NTT terkhusus Lembata, mungkin kami yang pertama bisa berkolaborasi dengan Mr. Tuka, Reo Tuka. Nah itu yang buat saya sangat, ini doa, ini kerja keras yang Tuhan menjawabnya pada saat yang tepat. Is so proud as a first community in Lembata to make collaboration with Mr. Tuka. It's good. Begitu Bapak sih. Mr. Tuka, rencana berapa lama ada di Lembata? How many? So this is my first time in Lembata, and I already know I will be back. Like I do have to sometimes, like, you know, go back to places where I can take care of business, but I will be back. I want to go again to La Malera and see the ikan paus. Yeah, for sure. Yeah. Dia belum tahu pasti yang perlengkapan, tapi dia pingin kembangkan bahasa Inggris di Lembata dulu. Juga dia masih pingin pesir ke Lamlara untuk lihat ikan paus gitu. Kesan Tuka setelah ada di Lembata, apakah masih merasa ketemu teman-teman LFD seperti ada di Finlandia atau bagaimana? How about your expression, your response after you meet with them, after they meet you, your responsibility, your response? What is your expression? Are you glad or no? I'm super happy. Like, when I got the beat, I was like, okay, this is cool. When I met the dudes, I'm like, okay, these guys are like super cool, and they are really talented rappers, really talented musicians. They do nice music videos. There's this sense of community, and and when we were working on the song together, it was like, so like, you know, saya belajar bahasa Indonesia, tapi there's like, it was like we found a way to communicate even though I'm not that good in bahasa Indonesia. So I'm really impressed by what Highlife is doing. Oke, dia sangat senang berada di Lembata, juga dia senang bertemu dengan kamu semua. Itu menjadi alasan juga dia tinggal di Lembata lebih nyaman gitu berarti ya. Oke. Mr. Freddy asked about, after you discover several information in Lembata, you have stay several times in Lembata. How about your response for the social community and social problem or the other conflict in Lembata? No? Well, the original reason why I came here was to, you know, be a volunteer in Tamandaun and to teach kids English, but I also knew that I would be helping to do other things as well. Today Tamandaun has been building like new toilets in Ileape, and we are participating in that, and like I do want to help, and I'm very impressed by people of Lembata, because I've seen people who don't have much, yet they smile, they are very welcoming, and
like, yeah, I'm really impressed by So people. hospitality, yes. Oke, dia datang pertama ke sini tujuan kepentingan dia untuk belajar bahasa Inggris, mengembangkan bahasa Inggris di Lembata. Tapi dalam perjalanan dia menemukan orang Lembata itu sangat cool, baik hati. Nah, itu membuat dia kerasan di Lembata. Ya, baik berbicara. Ini kita perlu tahu juga. Jadi ini kalau kita kolaborasi, tapi kita kolaborasi tanpa modal nih. Modalnya yang semangat. Jadi bisa cerita dulu ini. Bagaimana budget apa gitu begitu itu bagaimana tuh? Jadi cerita saja. Oke. Ini sebenarnya bermodal. Kami bermodal, terlebih saya bermodal semangat. Ya, saya percaya bahwa semuanya itu pasti, ya usaha itu pasti akan membuahkan hasil. Kita tahu Mister Tuka berpikir seperti apa, tapi ini sesuatu yang sangat hebat. Saya bahwa kita bisa berhasil. Di balik itu semua capek lelahnya sih, ya memang banyak waktu saya terbuang, tapi berguna. Kenapa? Karena salah satu ini memang passion untuk dalam hal bermusik dengan teman-teman. Bensin habis juga saya gas saja. Jadi dulu ini proyek ini sama ngeluh di bawah saya bensin tidak ada sana. Tapi karena memang ya mungkin panggilan hati, jadi itu di belakangkan dulu. Kita selesaikan, kita sukseskan ini kolaborasi. Nah memang agak kesulitan memahami Narlon juga. Ya memang dia juga punya kesulitan buat beat untuk kira-kira keraguan bahwa jangan sampai Tuka apa lagi ada saya tuh berpikiran begitu karena kita baru pertama ketemu. Tapi saya yakinkan bahwa ini sesuatu yang bagus, musik ini sangat wow. Dan memang saya bisa ada istilah bahwa di balik terlebih dalam musik itu ada istilah bahwa lirik yang kita buat dengan susah payah itu akan bertahan lama. Lirik yang kita buat dengan susah payah, dengan jerih payah, keringat, pikiran semua dan tenaga itu akan bertahan lama di telinga masyarakat, telinga kita semua. Dan saya yakin itu bahwa proyek ini pasti akan sangat besar, boomingnya akan sangat wow, dan saya bisa pastikan orang-orang di mana saya yang dengar akan menggelengkan kepala bahwa kok bisa mereka sampai nyanyi dengan Mister Tuka. Itu sih yang saya mau dengar, itu dari orang-orang yang menganggap remeh, menganggap kami memang dengan serba kekurangan studio yang ala kadar, yang tidak seperti orang-orang di luar yang wow, di mana studionya begitu besar. Tapi dari situ teman-teman bisa melahirkan karya yang hebat, bahkan sama bisa berkolaborasi dengan Mister Tuka. Itu sesuatu kebanggaan buat saya pribadi, entah buat teman-teman saya pasti seperti saya juga perasaannya. Yang pasti ini mungkin agak curhat sedikit setelah berpulangnya salah satu, saya sempat sampaikan dia pas kami rekam bahwa this my friend is dead, dia sudah meninggal in the studio, and dia juga turut berduka. Nah, setelah memang di kepergian teman, saudara, adik, memang teman-teman pada posisi yang begitu sangat jatuh, sangat down, tidak tahu yang dimana biasanya kesulitan dalam hal ini dia bisa atasi, dia sudah tidak ada sekarang. Memang kami sempat bisa dibilang redup karena memang butuh waktu yang lama untuk menerima itu. Tapi saya punya doa di mana saya berdoa di dia, di Deva, bahwa engkau pergi tidak mungkin meninggalkan sesuatu beban buat kami, pasti akan berjalan yang baik. Dan ini salah satu doa yang dijawab oleh dia, dijawab oleh Tuhan. Makanya kenapa saya begitu semangat di awal tahun ini untuk lebih banyak saya punya program, saya punya schedule untuk teman-teman bahwa ini satu langkah besar dan kita akan melanjutkannya terus. Entah kita tahu, mungkin satu bocoran buat kita semua teman-teman, setelah dari Mister Tuka, kami High Life sendiri akan kolaborasi juga dengan kontrak Good Vibration artis reggae in Jakarta, berarti from Lembata.
kami akan kolaborasi juga dengan dia. Dan itu semangat yang saya pikir bahwa itu dihadirkan oleh almarhum Deval untuk saya secara pribadi. Mengapa waktu kita berbincang di grup bahwa saya bahagia sampai menangis karena entah kenapa tapi ini sesuatu yang sangat membanggakan buat saya sendiri. Seperti itu Bapak, sedikit curahan hati terhadap teman-teman yang lain semua. Mr. Rian describe about the story about their community. The first of all, they have no capital to promote their community, but they have a special spirit to promote this music in Lembata. Ini saya ke George. George, kolab dengan Mr. Tuka ini bagaimana rasanya? Dia punya flow-nya bagaimana? Ini dapat tidak dengan kebiasaan kita, flow kita gitu. Coba ini cerita sedikit. Oke, baik. Awalnya itu ini Bapak, kita sempat bukan ini tapi ragu karena mungkin dari kultur yang berbeda, kita satu proyek mungkin pikirnya tuh mungkin ada kendala-kendala gitu. Tapi setelah ini bersama dengan Narlon, Jedo, Tek, ternyata wow, mudah. Dan memang basicnya sedikit Mr. Tuka cerita bahwa dia juga pernah ada karya mungkin tahun 98 dia bikin, cuman rilisnya 2003. Jadi kami sempat nonton apa semua dan memang tidak ada kendala untuk rekaman. Sehari itu sudah kelar. Mungkin itu. Satu hari langsung selesai. Benar, ketika ngerekam ini, benar yang yang rekam yang mixing ini. Kalau mixing belum selesai. Sementara cerita dulu. Tek itu satu kali nyanyi atau dia penggal-penggal atau bagaimana waktu Mr. Tuga tek vokal? Kalau waktu take vokal memang sudah senior mungkin, jadi take satu kali jalan hanya didengar kembali mungkin kurang apa? Powernya kurang power mungkin, jadi harus take ulang lagi sampai benar-benar memang dia suka, saya juga suka dengar, pas. Mr. Tuga, ketika waktu isi vokal, take your vokal di studio, kesan masuk ke kamar rekaman di High Life bagaimana, Mr. Tuga? About Mr. Fred and this community want us about the harmonious after you meet their music in studio, especially about in studio. Yeah, check. Okay, yeah. I mean, we had a good vibe in the studio, like from the beginning. Like it was kind of like, I did my vocals, Narlon had already done his, and yeah, then we kind of like, worked together to make the song complete. So we did the chorus together, Marisu, and like I mean, like you have to wait for the song. It's going to be amazing, and yeah, I mean working with them is like like working with professionals. Oke, jadi waktu dia ketemu kamu di studio lalu membuat kolaborasi, ada kesukaan yang sama. Itu membuat lagu itu menjadi sangat komplit. Oke, I want to say welcome for Mr. Iki Langodai, legend singer from Lembata. Welcome to our togetherness tonight. Teman-teman pengunjung, mau bicara boleh, mau tanya atau mau komentar juga boleh. Mr. Rico,
is journalist. Journalist. In Hello, between English, Mr. please. Tuka. Good afternoon. I really appreciate you and Hip Hop Lembata Foundation working this music project, and it's amazing. I just followed your akun Instagram this morning, and I see you have visited many places in Lembata. You visited Hadakewa Beach, Lamalera, Mingar, and I can feel what you feel. And welcome in Lembata Island. I want to ask you, what do you think about Lembata people, this nature, and I can see you're impressed. You describe many things about many places in Lembata that you have visited, and it's amazing. And thank you very much for sharing your experiences to the world. What do you think about Lembata people and this small island, and what the difference about between Lembata people and in your country, Finlandia? What the difference? And if you go back to Finlandia, what will you tell to your people about this small island and these young people and these local people? What you tell to them about this small island? Thank you, Mr. Tu. Thank you. I think Lembata is like a hidden secret of Indonesia. This island is beautiful, like just nature-wise. Like there's the amazing white sand beaches, the huge volcanoes. The nature is really, really, really amazing. But yeah, the nature is nothing compared to the people. Like the people of Lembata have been so amazing. I'm literally getting chills now, like remembering all the all the encounters we've had. Like wherever we've gone, like people always welcome us very, like it's a warm welcome, and yeah, like it may sound like a cliche, but I feel like I've been treated like a family member. People invite us to their homes for a cup of coffee or for a dinner or for a lunch, and I've had some amazing food here, like woo, and yeah, I mean when I go back to Finland, because many people back in my country, they kind of think that if you go to Indonesia, you go to Bali. So I will encourage them to explore a little more. And one place I would definitely recommend is Lembata, because travelers say if some place is off the beaten path, the mass tourism hasn't found this place yet. So I think that what has helped Lembata to keep the authenticity. There's not been a single person that makes me feel like, okay, they want my money, which is very common in more tourist areas. But here is they are just excited to see you, maybe want to talk with you a bit, take a photo, and this island is it's truly a hidden paradise. It's sure that it's an honor for us that you can describe about our island to your people. And we know, I personally know a little about your country, Finland. Finland is the best country about education. Yes, we know it, and you came here and share about your knowledge in English with the kids, and it's an honor for us. Thank you for your experience, and it's amazing meet you and these young people. You working music project with them, and wonderful. It's wonderful. Thank you very much. Oke, jadi Riko bertanya apa pengalaman kamu yang paling menarik yang ada di Lembata gitu.
Memang setelah perjumpaan bersama masyarakat Lembata melalui makan minum dan sebagainya, dia mencoba ada hal yang sama juga di negaranya. Lalu Riko bertanya lagi, negara Finlandia itu terkenal dengan proses edukasi, terutama proses pendidikan. Gitu, dia terima kasih kepada Mr. Tuka yang datang dengan kegiatan pendidikan kayak gini gitu. Mungkin ada lagi yang bisa ditanyakan sebelum kita masuk ke adegan berikutnya. Ada yang mau ngomong? Teman-teman mau ngomong boleh? Bahasa Indonesia saja baru ada picture ini, belum picture ini terjemahkan. Gimana? Sebelum saya bertanya, mungkin ada teman-teman dari pengunjung kafe yang mau bicara? Tidak? Pas. Saya ke Mr. Tuka lagi. Mr. Tuka melihat orang Lembata itu setelah tiba di Lembata beberapa hari dan berkeliling, bagaimana melihat panorama Lembata? Apakah ini daerah, kalau dibandingkan Bali sudah tertata, Bali, Lombok juga sudah tertata, dan bagaimana dengan Lembata? Apakah dia punya potensi yang cukup menjanjikan dari sisi sebagai destinasi, sebagai tempat yang perlu untuk beristirahat, berlibur gitu? Berpikir, coba terjemahkan dulu. Mr. Tuka, after you come to Lembata several times, you can make the difference between Lembata and Lombok and Bali. Lembata can be promoted as a new destination. How about your response? You can describe about. Oh, for sure. Like, yeah, Lembata pulau indah sekali. Yeah, like the infrastructure is still being built here, and but this place has huge potential, and yeah, like if the people find this place and just a little bit more infrastructure, because it's still like mostly for example, if you want to go to Lamalera, the road is not that good, so you need to be an adventurous mind, but I think in the future Lembata has the potential to become like the, could I say like new Raja Ampat or something like this, because this place is really, really, really beautiful, and yeah, the people are amazing. Food, the seafood is so fresh, the food is amazing. Yeah, I really hope that like Lembata becomes a top-notch destination for travelers in Indonesia. Oke, jadi setelah dia tiba di Lembata, dia menemukan Lembata ini pulau yang indah. Hanya beberapa infrastruktur itu yang pendukung pariwisata yang masih kalah. Kemudian dia berharap ada beberapa destinasi baru di laut seperti hiu dan sebagainya itu dikembangkan selain ikan paus gitu. Jadi dia berharap Lembata dengan destinasinya bisa didorong menjadi destinasi secara nasional gitu. Do you have special experience about the landscape, about the situation in Lembata, especially about the beach in Lembata? Do you have special experiment? Special locations or Apa itu location? Well, Pasir Putih di Bingar, yeah, the place is amazing. Lamalera is like, it almost feels like that village is from like a fairy tale, like colorful houses, really tightly built in this small cove, and then you have this culture of whale hunting, and yeah, the experience in Pasar Barter was amazing, and yeah, Harakewa beach is also beautiful, like you have this really like crystal clear waters and nice diving and snorkeling, and then like the backdrop is Ileape,
So it's yeah, this place has many beautiful locations to explore, and like to anyone searching for that perfect paradise beach, Lembata has many. Like, you know, white sand as far as I can see. Whew, yeah, but this place has really a lot of beautiful places to explore. Oke, jadi dia menyampaikan pantai yang di Lembata pada umumnya itu bagus. Pantai Minggar, kemudian Lamdaro yang penangkap ikan pausnya, ada pantai Arekewa, juga bisa dipakai di Slovin dan sebagainya. Tinggal saja pengembang infrastrukturnya, Pak. Do you have special hopeness after you meet plenty of experiments in Lembata? Do you have special hopeness? I really hope that like with all the difficulties here, that like, you know, love wins, that like, you know, these people of Lembata have big hearts, you know, and I really hope that this place is like is able to grow into the potential it has. Dia berharap masyarakat Lembata itu bisa mengembangkan, bisa memajukan beberapa potensi yang ada di Lembata. Kekuatan masyarakat itu menjadi unsur yang sangat penting gitu. Ya, saya ke Jedu dulu. Jedu ini manajer, jadi bagaimana marketnya harus Jedu. Ternyata dari penjelasan Mr. Tuka, bahwa ketika dia browsing Google tentang Lembata, malah yang muncul itu Highlife. Apa Highlife menyadari potensi yang dimiliki sebagai sebuah power, sebagai sebuah kekuatan dalam pengembangan pariwisata Lembata, kepentingan promotif, dan bagaimana membangun jejaring dengan pihak yang berkepentingan atas pengembangan wisata dengan potensi yang dimiliki oleh Highlife. Ojelo, silakan. Ya, malam baik Dami, salah satu yang paling kritis di Highlife. Apalagi omong soal kebijakan yang berpihak. Ya, jadi harus diakui bahwa yang seperti Bapak bilang, bahwa saat orang mencari Lembata, orang tidak hanya tahu ikan paus, orang tahu bahwa ada Highlife. Nah, Highlife punya kontribusi besar, entah mau diakui oleh pihak-pihak terkait atau tidak, terserah. Tapi saya sendiri bahwa Highlife punya apa ya, kami juga berjasa untuk memperkenalkan ini Lembata. Contoh saja, setiap karya teman-teman hampir di semua titik di Lembata kami ambil dalam bentuk visual, yang mana itu menjadi konsumsi publik yang begitu banyak, di mana Highlife sendiri punya subscribe ataupun penonton, pengikut, viewers yang begitu banyak, hingga 100 lebih mana? Atau sudah 100 lebih yang mengikut. 100.000. Ya, 100.000 lebih yang mengikuti Highlife, terutama di channel YouTube Highlife. Nah, entah ya, menurut saya terlepas dari keberpihakan atau mereka yang punya mereka yang punya kebijakan. Ya itulah. Entah mereka mau mandang kami seperti apa, mau support atau apa, kami kami sangat terbuka untuk itu kalau diberi kesempatan. Nah, tapi mungkin selama ini kami ambil bagian dalam hal promosi, mungkin sempat ikut event pemerintah daerah, yang mana Festival Tiga Gunung, Festival Tiga Gunung, 2 kali kami mengikuti itu. Memang orang menganggap sebelah mata, yang biasa kalau Nabi tidak diakui ya, di tanah sendiri. Tapi begitu kami keluar, kami ke Pulau Seberang, orang begitu menghargai, begitu apresiasi teman-teman. Yang kami di rumah sendiri tidak pernah rasa itu. Tapi harusnya kalau pihak terkait punya yang mengambil kebijakan, melihat ini bahwa Highlife punya potensi besar, kenapa masih
mati suri atau bukan berharap untuk dia apa, tapi mari kita sama-sama, kenapa tidak kami anak muda yang menggeluti dunia itu, dunia visual, audio, dan secara tidak langsung kami mempromosikan, memperkenalkan ini Lembata dengan keadaan sosial yang seperti ini, budaya, kultur, infrastruktur, dan lain-lainnya kami tuangkan dalam karya visual audio yang mana akhirnya orang tahu bahwa oh ternyata Lembata itu ada ini ya, Lembata itu seperti ini, orang-orangnya kayak gini. Ya mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau mereka menonton mungkin, kalau orang-orang yang menganggap itu biasa, kalau mereka sempat melihat video live di Facebook, semoga tidak tuli lagi atau buta lagi lah. Itu saya Bapak. Oke, mungkin kita dengar sedikit lagu kolaborasi ini. Dia punya musik kayak apa? Atau sepenggal saja. Coba tes. Bisa dengar? Bisa putar? Mungkin di bagian liriknya Mr. Tuka. Tidak. Oh, beat kosong, oke. Beat kosong baru dia hajar dari sini. You can sing. I cannot sing. Rap. Freestyle. I don't freestyle. Ada yang enak ya? Seberapa? Hajar. Ya, ini musik lagu kolaborasi dengan Mr. Tuka. I'm waiting for the drop, you know. Okay, yeah. Täällä hengataan, lempataan, meininki pedanaa, haile, tsekkaa, tuukka suoraan Hesasta. Mister, mä kuulen joka mestassa, kun Cheve Chantik lempataan, halu tuuka rengastaa. Rakkaus on kaiken A ja O, en kaiva marrakoa, vaan ihan kaiken vaan ja koo. Yeah, get it baby, ilainen heittereille. Pussipäät voi haistaa paska, mä meen eri teille. Ja suunta haada kevaa, kedän laama leraa. Pula weedy fresh, mitä ei pakasteta. Tää on niin ainutlaatuinen, ei mihinkään voi verrata. Ilma yhtä laapillissa, akut sitä lempataan. Oke, itu sepenggal. Jangan kasih habis dulu. Kalau orang nonton di YouTube. Ya, itu proyek yang dikerjakan bersama teman-teman HLF yang nanti ya, tidak lama lagi lah. Tidak lama lagi akan meluncur di launching. Mungkin Mr. Tuka punya rencana bagaimana cara meluncing ini lagu. Apakah kita perlu bikin semacam konser bersama dengan Mr. Tuka atau seperti apa gagasan Mr. Tuka? Mr. Fred asked about how about your special planning to promote or to launching this song? Do you have special planning? Well, I'm gonna post so many times on Instagram, and I have a couple of influencer friends. I'm gonna ask them to post as well, especially when we do the video, and that's actually one thing I kind of wanted to mention, that like one thing here in Lembata that me and my friend Paula from Germany, we've been trying to do is create content in English on YouTube about Lembata. Because when people search where they want to travel, they want to see some information. So we are trying to provide that information in English on YouTube. Jadi ada rencana beliau untuk dalam bentuk video, tapi dia akan bersama teman di Jerman itu untuk coba membuat lagu YouTube ini dalam bentuk berbahasa Inggris, no? Gitu. Ya, begitu. Kira-kira di launchingnya kapan? Atau nanti jadi jauh? Tidak.
Ya. Jadi untuk sementara proses mixing audio musik lagi berjalan dikerjakan oleh teman Narm on the Beat. Mungkin 1 minggu ke depan sudah apa ya ini untuk audionya sendiri. 1 minggu ke depan ini sudah selesai untuk audio. Untuk apa namanya visual atau videonya nanti saya sudah sempat sharing dengan Mr. Tuka. Kita yang dalam sebuah pemikiran saya sudah sampaikan juga ke teman berdua yang mengisi rap bahwa apa ya konsep sebelum launching kan saya sudah sampaikan bahwa kami punya keinginan bahwa terlebih saya membuat satu acara launching project kita, dan memang ada keterbatasan biaya dari kami sendiri yang saya sampaikan, dan puji Tuhan Tuka dia menganggap maybe I can help you. Mungkin saya bisa membantu dalam hal finansial untuk kegiatan itu. Ciri khas kita kan malu-malu, tapi saya mau juga gitu. Dan mungkin bisa 1 minggu 2 minggu ke depan sudah launching setelah pembuatan video. He planned that he will finish the video about this song next week. After that, they will make a special moment to launching this music. But it is difficult for them. It's all about the capital, so that they hope we can looking forward together. Oke, dia mau mantap finish ya? Oke. Oke, kita upload will Tuka yang helps support them. untuk ini. Oke, thank you very much before. Okay, thank you very much. Oke, ya. Konsep video sudah sepakat. Oke. Kita tidak bisa lama untuk lagi diskusi. Kalau Mr. Tuka pingin mandi laut ini malam, teman-temannya sudah di pantai. Ini kalau kita mandi malam ini takut mereka boleh dulu mandi malam ya. Mandi laut malam-malam. Mrs. Paula dan Marlon dan teman-teman sudah di pantai. Paula is waiting for Mr. No. Jadi mau pergi mandi laut sehingga kami masih mau bicara. Kenapa masih ngomong? Tuh kan? Pokoknya tunggu 1 minggu 2 minggu lah. 2 minggu ke depan kita akan launching dan kita undang ke titik mana nanti baru kita bikin. Ini antar negara jadi harus dibikin yang benar-benar. Ya. Jadi kalau ada yang nonton dengar mau support syukur, kalau tidak juga nonton baik. Yang penting kalau nonton YouTube jangan skip iklannya supaya bisa dapat ada penghasilan sedikit. Saya kira itu kita closing di sini atau mau tambah? Atau ada yang mau bicara sebelum saya tutup? Kalau yang mau bicara sedikit, silakan. Ike. Oke. Di sini supaya orang tahu. Mr. Ike is a legend singer from Lembata, especially about religious song. Oke, selamat malam untuk teman-teman semuanya yang sempat hadir pada malam hari ini ya. Sesuatu yang sangat istimewa saya melihat kejadian di malam hari ini. Ya, saya sangat aplaus buat Mr. Tuka dan teman-teman High Life yang kiprahnya sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa dan saya sangat mendukung bahwa ada warna yang baru, yang indah di Lembata gitu, yang digebrak oleh HLF. Saya mengikuti nonton di YouTube gitu, sungguh sangat luar biasa ya. Pak Fred
ikut membina dalam kegiatan HLF. Saya terima kasih untuk Pak Fred yang sudah merampung kita di tempat ini ya. Yang saya tidak bilang banyak ya, hanya saya lebih mengucapkan terima kasih kepada Bung Tuka dengan teman-teman HLF. Semoga apa yang sedang dibuat ya, ada satu lagu yang baru gitu, bisa berjalan dengan baik. Sekaligus terima kasih untuk Bung Tuka karena sudah mengangkat kebudayaan Lembata dalam isi dan tema-tema lagu ya, di prakatanya, dan juga HLF yang bisa berkolaborasi ya, kolaborasi dengan Master Tuka ya. Itu saja yang bisa saya katakan pada malam hari ini, dan saya lebih kepada mendukung kegiatan apa yang dibuat oleh HLF dan Master Tuka. Terima kasih. Okay, Mr. Ike tell about his support. He appreciate for our togetherness tonight, especially about how to develop the music in Lembata, especially about local music, so that he appreciate why we can make the collaboration between local community music and Finlandia. Thank you very much for our togetherness tonight. Ya. Terima kasih. Ya, kind words, and I really appreciate this possibility to collaborate with HLF, and I'm truly honored to like be here, meet everyone, and enjoying Lembata. Wanhana. Oke, di akhir dari pembicaraan beliau menyampaikan terima kasih untuk kerjasama dan kolaborasi positif ini, dan dia berharap, dia bergembira dengan kita semua ini. Diharapkan setelah ini mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa diikuti. Thank you very much for your coming to our community tonight, for your appreciation and your support for us, especially about to develop local music in Lembata. Thank you very much. Oke, thank you very much. Thank you, and thank you juga untuk Mr. Peter yang sudah membantu menjembatani bahasa. Saya lupa bahwa ternyata tadi ada Rico di sini. Ya, sebetulnya ketika kita bingung dan sampai waktu agak tertunda, itu soal translator. Dan translator kadang-kadang dia jadi host juga, jadi papa juga. Ini acara kita saja jadi. Dan ternyata kita bisa dengan kebersamaan kita bisa melakukan sesuatu dengan bersama-sama. Buktinya sekarang uang tiara juga kita buat jadi sesuatu gitu, dan ini bisa menjadi sesuatu ke depan. Terima kasih Om Daniel yang sudah berkunjung ke Cafe Jaal, dan Ibu terima kasih, teman-teman semua terima kasih berkunjung ke kafe ini. Ini bagian cara kita untuk mendukung usaha anak muda. Cafe Jaal, Ike, kalau kita kumpul pasti Ike ada juga. Itu penyanyi juga. Penyanyi dari Papua, Jakarta, keliling Batam, dia nyanyi keliling. Sekarang jaga rumah di bawah. Sebentar baru dia nyanyi. Baik.